Mahesa Wibisono, 29 tahun, berdiri di hadapan tungku stainless steel. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bukan karena suhu dapur yang panas, melainkan karena ambisi yang membara di dalam dirinya. Sudah 2 tahun, ia bekerja sebagai chef di restoran Kembang Malam, sebuah tempat makan yang namanya melambung cepat, menjadi pembicaraan utama para kritikus kuliner di kota besar Sumatera sejak dibuka 4 tahun lalu. Awal tahun 2010, lampu-lampu neon di dapur terasa terang namun dingin. Mahesa merasa atmosfernya selalu berbeda, seperti ada lapisan keheningan di balik bisingnya wajan yang beradu. Kembang Malam terkenal dengan hidangan-hidangan khas Melayu Nusantara dengan sentuhan modern yang selalu sempurna, terlalu sempurna. Pagi itu, ia sedang memeriksa kiriman bahan baku. Sayuran segar, daging kualitas A, rempah-rempah yang didatangkan langsung dari pelosok daerah. Semuanya tampak normal, sebagaimana mestinya sebuah restoran kelas atas. Pagi Chef Mahesa, sapa Pak Jaya, kepala pelayan yang sudah usur, dengan senyum khasnya yang menyembunyikan banyak rahasia. Pagi Pak Jaya, semua lancar? Tanya Mahesa sambil mencatat stok paprika. Sangat lancar, Chef. Meja-meja sudah penuh terisi hingga akhir minggu. Pesanan hidangan spesial, rendang rembulan kita melonjak lagi, jawab Pak Jaya. Matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Rendang rembulan itu adalah hidangan andalan Kembang Malam. Hidangan yang secara teknis Mahesa tidak pernah tahu persis bumbu rahasianya. Hanya Chef Baskara, sang pemilik dan kepala chef, yang tahu resepnya. Dan hanya diizinkan Mahesa untuk melakukan persiapan awal. Chef Baskara adalah sosok yang karismatik, ahli namun tertutup. Ia selalu datang paling akhir dan pulang paling awal, kecuali saat menyiapkan rendang rembulan. Saat itu, ia akan mengunci diri di ruang penyimpanan rempah khusus di sudut belakang dapur. Chef Baskara sudah datang? Tanya Mahesa. Belum, sebentar lagi. Beliau akan langsung ke ruang rempah seperti biasanya. Ada persediaan khusus yang harus beliau racik sendiri sebelum kita buka, kata Pak Jaya, lalu beranjak pergi. Mahesa melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terhenti pada satu titik, ruang rempah. Ruangan kecil berdinding kayu tua yang terasa asing di tengah dapur modern. Pintu kayunya selalu terkunci, dan hanya Chef Baskara yang memegang kuncinya. Tetapi kenapa hanya Baskara? Mahesa sering bertanya-tanya. Resep masakan seistimewa apapun seharusnya bisa dipelajari dan diwariskan. Ini adalah dapur profesional dan bukan pusaka keluarga.
Sore menjelang malam, pukul 5 sore, kembang malam mulai ramai. Chef Baskara telah tiba 1 jam sebelumnya. Seperti yang dikatakan Pak Jaya, Baskara langsung menuju ruang rempah dan mengunci diri di dalamnya. Mahesa yang sedang sibuk mengatur piring untuk hidangan pembuka merasa tiba-tiba ada hawa dingin yang menusuk. Padahal suhu di dapur sangat tinggi. Ia menoleh ke arah ruang rempah. Di bawah celah pintu kayu yang sedikit renggang, ia melihat sesuatu. Bukan asap masakan, bukan uap air, itu adalah asap berwarna kebiruan, tipis dan bergerak perlahan, seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Asap itu memiliki bau yang samar, seperti bunga yang sangat wangi, namun juga menyerupai bau tanah basah setelah hujan di kuburan. Mahesa membeku. Ia tahu ia tidak seharusnya melihatnya. Mahesa, piring hidangan utama. Ayo cepat, seru Chef Dani, rekan sesama chefnya, memecah kebekuan. Mahesa segera memalingkan wajah dan kembali bekerja. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah uap dari proses pengolahan rempah yang aneh. Malam itu, rendang rembulan disajikan. Umpan balik dari pelanggan selalu sama, tak tertandingi. Rasanya membuat ketagihan. Kami harus kembali. Pukul 23 malam, dapur sepi. Hanya Mahesa dan beberapa kru pembersih yang tersisa. Chef Baskara sudah pulang. Mahesa didorong oleh rasa penasaran yang tak sehat mendekati ruang rempah. Ia melihat sebuah laci kecil di bawah meja kayu, tempat Baskara biasa meracik bumbu. Laci itu sedikit terbuka. Tangannya gemetar. Ia membuka laci itu sepenuhnya. Bukan bubuk cabai, bukan ketumbar, ataupun lada. Di dalam laci itu ada sebuah kain hitam yang dibungkus rapi. Mahesa perlahan membukanya. Isinya adalah sebuah bunga kembang malam yang sudah layu, kering dan rapuh. Di sampingnya ada selembar kertas tua. Bukan resep. Itu adalah rajah dengan aksara yang Mahesa kenali samar-samar sebagai aksara kuno dari warisan kebudayaan nenek moyang di Sumatera. Di rajah itu, di bagian bawah, tertulis beberapa kata. Pemanis lidah, pengikat raga. Mahesa merasakan lututnya lemas. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul. Namun, bau aneh, keanehan Baskara, kesempurnaan rendang rembulan yang tak masuk akal. Dan sekarang temuan ini, semuanya mulai membentuk satu pola menakutkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong. Itu Pak Jaya. Mahesa buru-buru menutup laci dan pura-pura memeriksa wastafel. Loh, belum pulang, Chef? Tanya Pak Jaya.
dengan mata yang tajam. "Belum, Pak Jaya. Baru saja saya cek kebersihan," jawab Mahesa, berusaha tetap tenang. Pak Jaya berjalan mendekat, dan tatapannya jatuh tepat ke arah laci yang baru saja disentuh Mahesa. "Restoran ini sudah seperti rumah kedua saya, Chef. Saya tahu setiap inci dari tempat ini," kata Pak Jaya. Suaranya sangat pelan. "Dan di rumah ini ada aturannya. Jangan pernah menyentuh atau melihat apa yang bukan milik Anda, terutama yang ada di ruang rempah." Mahesa bisa merasakan ancaman dingin di balik kata-kata sopan itu. "Tentu, Pak Jaya. Saya tidak bermaksud lancang," balas Mahesa mundur selangkah. Pak Jaya tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. "Bagus, Anda adalah koki yang hebat. Bakat Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Sekarang pulanglah, Chef. Istirahat dan lupakan apapun yang membuat Anda gelisah di malam hari." Setelah Pak Jaya pergi, Mahesa berdiri lama di sana. Ruang rempah itu terasa seperti mata yang mengawasinya. Ia tahu ia baru saja menguak sedikit dari tabir gelap yang menyelimuti restoran paling sukses di kota. Keesokan harinya, Mahesa berusaha bersikap normal. Ia memotong sayuran, meracik saus, dan memasak dengan efisien. Namun, fokusnya terbelah. Ia teringat sebuah cerita lama yang pernah didengarnya di masa kecil tentang praktik-praktik mistis di beberapa usaha dagang besar di Sumatera. Pesugihan. Kata itu berputar-putar di benaknya seperti racun. Saat jam istirahat, Mahesa diam-diam menuju kamar mandi karyawan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang raja yang ia lihat. Hasil pencariannya mengarah pada beberapa artikel usang tentang ilmu penglaris dagang dan sihir kembang 7 malam. Di deskripsi disebutkan bahwa ritual semacam itu sering menggunakan bunga kembang malam yang dikeringkan dan rajah yang diletakkan di tempat usaha agar pelanggan datang berbondong-bondong, merasa sangat puas dan tak bisa berpindah ke tempat lain. Mahesa menggenggam erat ponselnya. Restoran kembang malam, rendang rembulan, rasanya yang sempurna dan membuat pelanggan ketagihan. Tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air di bilik sebelah. Pintu bilik itu terbuka. Yang keluar adalah Pak Jaya. "Chef Mahesa," sapa Pak Jaya, seakan-akan tidak terkejut melihatnya. "Anda mencari resep baru?" Mahesa segera memasukkan ponselnya ke saku celana. "Tidak, Pak Jaya. Saya hanya mengecek jadwal di ponsel," jawab Mahesa tersenyum kaku. "Bagus, fokuslah. Karena sebentar lagi Anda akan diberi kepercayaan lebih," kata Pak Jaya dengan ekspresi yang sulit dibaca.
Kepercayaan apa, Pak? Tanya Mahesa. Chef Baskara sedang mempertimbangkan Anda untuk menjadi penggantinya dalam meracik bumbu dasar rendang rembulan, ujar Pak Jaya. Tatapan matanya seakan-akan menembus Mahesa. Dia bilang, hanya koki dengan hati yang bersih dan ambisi kuat yang bisa menguasai resep itu. Mahesa merasakan perutnya mual. Bukan karena kehormatan, melainkan karena ia tahu meracik bumbu dasar berarti meracik raja, meracik bunga kering, dan mungkin meracik sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia akan menjadi bagian dari rahasia kotor itu. Ia harus membuat keputusan, bergabung dengan lingkaran gelap demi ambisi, atau membongkar kebenaran dan menghancurkan mimpinya sendiri. Mahesa menatap cermin di hadapannya. Pantulan dirinya terlihat lelah dan sedikit takut. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan ini. Etika koki, etika manusia menuntutnya untuk bertindak. Aku harus masuk ke ruang rempah itu lagi, pikirnya dalam hati. Aku harus tahu apa bahan baku sempurna yang sebenarnya. Ia harus mencari jalan untuk mendapatkan kunci ke ruang rahasia itu. Keputusan sudah bulat. Mahesa tidak bisa lagi memasak dengan tenang di kembang malam. Setiap potong daging, setiap sayuran yang ia olah terasa tercemar oleh bau samar asap kebiruan yang pernah ia lihat. Dia adalah koki. Profesinya adalah menciptakan kebahagiaan melalui rasa yang jujur, bukan rasa yang diikat oleh jambi-jambi. Minggu berikutnya, Mahesa mulai penyelidikan diam-diamnya. Ia memantau pergerakan Chef Baskara dengan cermat. Chef Baskara selalu tiba pukul 4 sore, langsung menuju ruang rempah dan keluar sekitar pukul 17.30, tepat sebelum jam makan malam dimulai. Ia tidak pernah membawa tas besar atau kotak aneh, hanya dirinya sendiri dan kunci kuningan kecil yang selalu ia simpan di saku dalam jas kokinya. Mahesa harus mendapatkan kunci itu, atau setidaknya replikanya pun cukup. Ia mulai mendekati Baskara dengan alasan profesional. Chef Baskara, saya sedang mencoba mengembangkan resep kaldu untuk menu sup yang baru. Bolehkah saya melihat beberapa koleksi rempah Asia Tenggara Anda untuk referensi aroma? Baskara menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang selalu terasa seperti topeng. Mahesa, bakatmu luar biasa. Tapi rempah adalah seni yang butuh kedewasaan. Ruangan itu bukan sekedar tempat penyimpanan. Ada vibrasi yang harus dihormati. Dan ini belum saatnya. Penolakan halus itu semakin memperkuat kecurigaan Mahesa. Mahesa beralih strategi. Ia mengamati kebiasaan Pak Jaya, kepala pelayan yang
penuh misteri itu adalah tangan kanan Baskara, dan kemungkinan besar tahu segalanya. Setiap malam setelah restoran tutup, Pak Jaya selalu duduk sendirian di kantor kecil di dekat pintu keluar dan menghitung laporan keuangan. Mahesa menyadari bahwa ia memerlukan pengalihan perhatian yang sempurna. Malam Jumat, hari yang paling sibuk, tekanan di dapur mencapai puncaknya. Semua kru sibuk. Mahesa mengambil langkah berani. Dani, ada masalah di walk-in chiller. Suhunya turun drastis. Kita bisa kehilangan semua stok udang premium, teriak Mahesa melebih-lebihkan kepanikan. Chef Dani, sos-chef yang lain langsung berlari ke arah gudang pendingin. Mahesa kemudian melihat ke arah Pak Jaya yang biasanya berdiri di dekat meja kasir. Seketika Pak Jaya terlihat cemas. Bagaimanapun juga, kehilangan stok berarti kerugian besar. Ia bergegas menuju gudang untuk memastikan semuanya terkendali. Di saat itulah Mahesa melihat kesempatan. Chef Baskara saat itu sedang berbicara dengan seorang pelanggan penting di lobi, jauh dari dapur. Mahesa berlari cepat ke ruang kantor kecil Baskara. Ia tahu Baskara sering meninggalkan jas kokinya yang khusus tergantung di balik pintu kantor saat ia sibuk dengan urusan manajemen. Mahesa membuka pintu kantor yang tidak terkunci. Di balik pintu tergantung jas koki putih Baskara yang selalu rapi. Dengan tangan gemetar, Mahesa merogoh saku di dalam jas itu. Jari-jarinya menyentuh benda dingin berbentuk pipih, dan itu adalah sebuah kunci. Kunci kuningan tua, sama persis dengan yang selalu Mahesa lihat sekilas. Di kepala kunci itu ada ukiran samar berbentuk bunga kembang malam yang layu. Ia harus bertindak cepat. Mahesa mengeluarkan lilin khusus yang ia siapkan dan menekan kunci itu kuat-kuat pada permukaannya. Cetakan sempurna. Tiba-tiba ia mendengar suara derap langkah dari lorong. Pak Jaya telah kembali. Mahesa segera memasukkan kunci itu kembali ke saku jas Baskara, menutup pintu kantor, dan berjalan kembali ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungnya berdebar seperti genderang di dadanya. Bagaimana udangnya Chef Mahesa? Apakah ada yang rusak? Tanya Pak Jaya, nafasnya sedikit terengah. Syukurlah Pak Jaya, hanya sensor yang error sebentar, dan sudah saya benahi. Stoknya aman, jawab Mahesa, berusaha mendengar lega dan profesional. Pak Jaya memperhatikannya dengan pandangan yang menyelidiki. Begitu, baguslah kalau begitu. Jangan sampai ada masalah kecil yang menjadi besar di sini. Mahesa hanya mengangguk. Malam itu, setelah pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, Mahesa segera membuat duplikat kunci menggunakan teknik sederhana.
ia menggunakan bahan-bahan logam bekas yang ia temukan. Bekerja dengan teliti. Setelah beberapa jam, ia berhasil membuat kunci duplikat kuningan yang kasar namun fungsional. Keesokan harinya, hari Minggu, adalah hari libur kembang malam. Ini waktu yang tepat. Mahesa beralasan ia perlu datang pagi untuk mencoba resep baru di dapur yang sepi. Pukul 9 pagi, restoran itu sepi, diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya ada Mahesa dan seorang petugas keamanan yang berjaga di depan. Mahesa masuk, membawa kunci duplikatnya. Ia berjalan lurus ke ruang rempah. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci duplikat itu ke lubang kunci. Tak lama, ada suara klik yang membuat jantung Mahesa serasa berhenti. Kunci itu berhasil. Ia mendorong pintu kayu itu secara perlahan. Aroma menyerungak keluar, jauh lebih pekat daripada malam itu. Bau bunga wangi yang memabukkan bercampur dengan bau yang lebih primitif, seperti bau darah kering dan dupa yang basah. Mahesa menyalakan lampu kecil di dalam. Ruangan itu sangat kecil, hanya berukuran 2 kali 2 meter. Di tengah ruangan terdapat meja kayu kecil, tempat meracik bumbu. Di atas meja ada beberapa botol kaca berisi rempah-rempah eksotis. Kayu manis dari Kerinci, cengkeh dari Maluku. Namun di sudut meja terdapat sebuah nampan perunggu yang dialasi kain beludru hitam. Di nampan itu tergeletak 3 benda. Raja yang sama persis dengan yang ia lihat. Namun kali ini terlihat masih basah di beberapa bagian. Bunga kembang malam kering, jauh lebih banyak dari yang ia lihat di laci. Dan benda ketiga yang membuat darah Mahesa surut. Sebuah mangkuk kecil yang berisi cairan kental berwarna merah kecoklatan. Di sekitar mangkuk itu bertebaran beberapa helai rambut yang sangat halus. Mahesa menelan ludah. Ini bukan bumbu masakan. Ini adalah altar kecil. Ia mendekat perlahan ke arah mangkuk. Cairan merah kecoklatan itu tampak seperti sisa dari sesuatu yang organik. Di bawah meja racik, Mahesa melihat ke lantai. Di sana terukir sebuah lingkaran kecil di atas lantai semen yang ditutupi oleh karpet lusuh. Ia menyingkirkan karpet itu. Di bawahnya terukir aksara-aksara kuno dan simbol-simbol yang tampak asing dan menakutkan, seperti simbol perjanjian. Di tengah lingkaran itu ada sebuah cekungan kecil yang tampak hangus. Mahesa menyentuh cekungan itu. Rasanya dingin dan berminyak. Tiba-tiba Mahesa merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpa punggungnya. Bau tanah basah semakin kuat. Dari sudut ruangan yang gelap, Mahesa mendengar suara bisikan yang sangat cepat, seperti
suara mendesah, namun terdengar jelas di telinganya. Datang, datang, selalu datang. Suara itu terdengar seperti suara wanita tua yang berulang-ulang mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat menyiksa. Mahesa membalikkan badan dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia melihat ke belakang. Di atas meja, bunga kembang malam kering itu tiba-tiba tampak bergetar samar. Ketakutan murni melumpuhkannya. Ia menyadari bahwa entitas yang membuat restoran ini sukses, entitas yang diikat oleh Raja Baskara, sedang berada di dalam ruangan ini bersamanya. Ia harus pergi. Saat ia berbalik untuk lari, pandangannya jatuh ke dinding ruangan. Di sana tergantung sebuah kalender usang. Bukan kalender biasa, melainkan kalender yang menanyai tanggal-tanggal dengan lingkaran merah. Mahesa mendekat. Ia melihat tahunnya, tahun 2006. Di kalender itu dilingkari 4 tanggal dalam setahun. Di bawah tanggal yang dilingkari tertulis catatan kecil dengan tulisan tangan Baskara, penyegaran, pemanis. Dan yang paling mengejutkan, di sudut ruangan, di balik tumpukan karung rempah yang ditumpuk secara berantakan, Mahesa melihat sebuah lubang kecil di dinding. Di dekat lubang itu terselip sepotong kertas lusuh yang terlipat rapi. Ia menarik kertas itu. Itu adalah foto keluarga yang sudah pudar. Foto Baskara muda bersama seorang wanita dan seorang anak kecil. Dan di belakang fotonya ada tulisan tangan. Pengikat jiwa raga, mulai beraksi 2006. Mahesa menyadari makna dari semua ini. Tahun 2006 adalah tahun kembang malam dibuka dan langsung sukses. Ia tidak bisa lagi tinggal di ruangan terkutuk ini. Ia mengantungi foto itu sebagai bukti, meninggalkan ruang rempah dan menguncinya kembali dengan tergesa-gesa. Saat ia berjalan cepat menuju lorong, ia mendengar suara Pak Jaya yang memanggilnya dari belakang. Chef Mahesa, saya sudah bilang, jangan pernah datang di hari libur jika tidak ada izin khusus. Mahesa berbalik. Pak Jaya berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak lagi ramah. Matanya memancarkan kemarahan dingin. Saya sedang mencoba resep kaldu. Saya butuh ketenangan. Mahesa berbohong. Pak Jaya berjalan mendekat. Ketenangan atau mencari tahu rahasia yang tidak perlu Anda tahu. Bau bunga kembang malam itu sangat kuat di seragam Anda, Chef. Mahesa tahu, ia telah ketahuan. Ia harus segera keluar dari sini sekarang. Mahesa tahu, ia dalam masalah besar. Tatapan Pak Jaya bukan lagi tatapan kepala pelayan, melainkan tatapan penjaga rahasia. Mahesa harus bertindak cepat sebelum Baskara kembali. Pak Jaya, saya tak tahu Anda bicara apa, ujar Mahesa.
berusaha terdengar defensif, alih-alih bersalah. Jika Anda mencium bunga, mungkin itu karena bumbu di dalam ruangan rempah itu yang terlalu kuat. Saya akan segera pulang. Pak Jaya tidak tersenyum. Berhati-hatilah dengan bau yang kuat, Chef. Kadang bau itu bisa mengikat raga dan membunuh jiwa. Chef Baskara menunggu Anda di kantornya. Dia ingin bicara serius tentang kepercayaan yang akan diberikan pada Anda. Mahesa menyadari ini jebakan. Jika ia menolak, kecurigaan akan semakin kuat. Jika ia datang, ia akan berhadapan langsung dengan Baskara yang mungkin sudah tahu tentang kunci duplikatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Baik, saya akan menemui Chef Baskara. Mahesa berjalan menuju kantor. Pak Jaya mengikutinya dari belakang, seperti bayangan yang sedang mengintai. Di dalam kantor, Baskara duduk di kursinya, tampak tenang, bahkan tersenyum hangat. Suasana di dalam kantor terasa normal, jauh dari keanehan di ruang rempah. Mahesa, silahkan duduk, sapa Baskara ramah. Aku senang kau datang di hari libur. Itu menunjukkan dedikasimu. Terima kasih, Chef, kata Mahesa sambil duduk. Ia memegang erat foto keluarga Baskara yang ia sembunyikan di saku celananya. Baskara mulai berbicara. Suaranya pelan dan meyakinkan. Aku sudah lama mengamatimu. Kau adalah koki paling jujur dan berambisi di dapur ini. Kau bertanya-tanya, mengapa Kembang Malam sangat sukses, bukan? Mahesa memutuskan untuk menyerang, namun dengan pertanyaan yang sama. Saya tahu, Chef, kualitas bumbu dan rempah yang kita gunakan memang tak tertandingi. Tepat sekali, kualitas itu tidak bisa didapatkan hanya dari pasar biasa. Baskara mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkilat aneh. Kembang Malam sukses karena ia memiliki pengikat. Pengikat yang membuat lidah pelanggan tak bisa lepas, yang membuat mereka selalu merindukan rendang rembulan. Apa pengikat itu, Chef? Tanya Mahesa, hampir berbisik. Pengikat itu adalah perjanjian. Baskara melanjutkan. Dadanya kini berubah menjadi khidmat dan menakutkan. Perjanjian yang kubuat 4 tahun lalu, dengan kekuatan yang bersedia membantuku meraih kesempurnaan rasa. Mahesa memberanikan diri. Apakah perjanjian itu melibatkan bunga kembang malam kering dan raja? Mendengar itu, senyum Baskara menghilang. Wajahnya tegang. Kau melihatnya? Tanyanya datar. Kau telah melanggar aturan sakral di restoran ini, Mahesa. Saya melihatnya. Dan saya juga melihat kalender di sana, Chef. Mahesa mengeluarkan foto keluarga yang lusuh. Ia meletakkannya di atas meja. Dan saya melihat ini. Foto Anda, istri dan anak Anda.
Di belakangnya tertulis, pengikat jiwa dan raga, mulai beraksi tahun 2006. Apa maksudnya, Chef? Baskara menatap foto itu. Ekspresinya melunak sesaat, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Anakku Rehan, ia sakit keras di awal 2006. Tidak ada harapan. Aku sangat putus asa. Saat itulah aku bertemu dengan seorang tetua yang menjanjikan kesuksesan yang tak terbatas. Asalkan aku mau membayar dengan milikku yang paling berharga. Baskara menghela nafas berat. Aku pikir yang berharga itu adalah waktuku atau hartaku. Ternyata bukan, Mahesa. Harga sesungguhnya adalah jiwa pengikat. Aku harus menyerahkan kebahagiaan istri dan anakku sebagai tumbal agar mereka menjadi penjaga rasa di kembang malam. Istri Anda, anak Anda, mereka tidak di sini, tanya Mahesa. Mereka ada di sini. Baskara menunjuk ke arah ruang rempah di luar. Mereka adalah entitas yang kuberi makan agar terus bekerja. Wanita yang kau dengar berbisik, datang, datang di ruang rempah tadi. Itu adalah jiwanya. Rasa rendang kita yang sempurna itu adalah air mata mereka, kerinduan mereka, dan kesakitan mereka yang dicampur dengan bumbu. Mereka adalah rasa rahasia kembang malam. Mahesa merasa mual. Ia baru saja memasak hidangan yang mengandung penderitaan manusia. Anda menggunakan pesugihan. Anda mengorbankan keluarga Anda demi restoran ini, seru Mahesa marah. Tidak, Baskara membanting tangan ke meja. Aku melakukan ini demi ambisi, demi bukti bahwa aku adalah koki terbaik. Dan sekarang kau juga bisa memiliki ambisi ini, menjadi kepala chef di restoran paling sukses di Sumatera, dan tanpa saingan. Pak Jaya yang selama ini diam di dekat pintu, kini melangkah maju. Chef Mahesa, ini adalah warisan. Anda tidak perlu tahu bagaimana cara kerjanya. Cukup nikmati hasilnya saja. Kami membutuhkan Anda untuk melanjutkan ritual, untuk merawat mereka. Kami akan memberi Anda kekayaan dan kekuasaan. Tidak, tolak Mahesa tegas. Saya tak akan pernah menggunakan penderitaan orang lain untuk membuat masakan. Ini adalah kejahatan, Chef. Kau salah, Mahesa. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan, kata Baskara. Ia tiba-tiba tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. Dan jika kau menolak, kau harus membayar harga, karena sudah tahu rahasianya. Pak Jaya, tolong kuncinya. Pak Jaya mengeluarkan kunci kuningan asli dari saku Baskara. Mahesa, kau akan menjadi pengikat yang baru, Baskara berbisik. Selamanya rendang rembulan akan merindukan rasa sakitmu. Mahesa tahu ia harus lari. Ia membalik meja kantor,
menciptakan kekacauan. Ia menendang Baskara yang lengah, lalu berbalik dan lari menuju dapur. Pak Jaya dan Baskara berteriak mengejarnya. "Tangkap dia, jangan biarkan dia keluar." Mahesa tahu pintu keluar adalah tujuan utamanya, tetapi ia juga punya rencana. Ia harus menghancurkan sumber kekuatan itu. Ia berlari menuju ruang rempah. Pak Jaya berhasil menyusulnya dan meraih lengan Mahesa. "Jangan lari, kau tak bisa lari dari takdirmu." Pak Jaya mencengkramnya kuat-kuat. Mahesa melawan dan ia berhasil menyikut wajah Pak Jaya dan melepaskan diri. Ia mencapai ruang rempah, membuka kuncinya dengan tergesa-gesa. Ruangan itu terkunci dengan ritual. "Jangan coba-coba, Mahesa," teriak Baskara dari belakang. Mahesa masuk, mengunci dirinya dari dalam, dan segera mencari nampan perunggu di atas meja racik. "Mahesa, jangan sentuh apapun, itu berbahaya," teriak Baskara sambil menggedor pintu. Mahesa mengambil mangkuk berisi cairan merah kecoklatan. Ia mengambil rajah yang masih basah. Ia harus menghancurkan benda-benda ini untuk mengakhiri perjanjian itu. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Lampu padam, meninggalkan Mahesa di dalam kegelapan. Bau busuk yang tajam bercampur dengan aroma bunga yang memabukkan menyeruak. Ia mendengar suara bisikan itu menjadi lebih keras, lebih dekat, seolah-olah berada tepat di samping telinganya. "Jangan pergi, tinggallah di sini. Jadilah milikku." Mahesa merasakan sentuhan dingin dan lembut di bahunya. Ia tahu itu adalah entitas dari istri Baskara, atau apapun yang tersisa dari dirinya yang kini terikat di tempat itu. Ia memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. "Aku tahu kalian terikat. Kalian tidak pantas disiksa seperti ini. Perjanjian ini harus diakhiri." Dengan sisa kekuatannya, Mahesa melemparkan mangkuk itu ke arah cekungan di lantai yang hangus. Ia merobek rajah itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Saat mangkuk itu pecah, cairan merah kecoklatan itu tumpah ke lantai. Cekungan itu bergetar hebat. Seketika jeritan panjang melengking terdengar dari seluruh restoran. Bukan jeritan manusia. Itu adalah suara perjanjian yang diputus paksa. Ruang rempah itu berguncang dan Mahesa terlempar ke dinding. Ia melihat dengan ngeri saat asap biru pekat muncul dari cekungan di lantai, membumbung tinggi seolah-olah sesuatu telah dilepaskan. Baskara dan Pak Jaya terus menggedor pintu dari luar. "Mahesa, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan segalanya," teriak Baskara penuh keputusasaan. Asap biru itu berputar, lalu menghilang ke udara.
Setelah itu, hening total. Keheningan yang tak lagi dingin dan mencekam, melainkan keheningan yang damai. Mahesa terengah-engah, bangkit berdiri. Ia telah melakukannya. Setelah keheningan di ruang rempah, Mahesa merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah-olah beban ribuan pelanggan yang terikat telah terangkat dari bahunya. Di luar, gedoran pintu berhenti. Mahesa membuka pintu ruang rempah perlahan. Ruangan itu sekarang terasa seperti ruang penyimpanan yang biasa, dingin dan tidak berhantu. Ia melangkah keluar. Dapur kembang malam tampak sama. Tetapi aura mencekam yang selama ini menyelimutinya telah hilang. Hanya ada kekacauan kecil dari meja kantor yang terbalik. Chef Baskara dan Pak Jaya berdiri di tengah dapur. Mereka terpaku. Wajah mereka pucat pasi, seperti menyaksikan kematian dari sesuatu yang mereka anggap abadi. Kau menghancurkannya. Kau menghancurkan pengikat itu. Kembang malam akan hancur. Baskara berbisik, matanya kosong. Bagus, balas Mahesa, berdiri tegak. Restoran ini dibangun di atas penderitaan. Keberhasilan yang didapat dari tumbal tidak akan pernah menjadi kejayaan sejati. Pak Jaya mencoba melangkah maju dengan marah, tapi ia tampak lemas. Kau akan membayarnya, Mahesa. Kekuatan itu akan kembali menuntut. Mereka sudah bebas, Pak Jaya, kata Mahesa. Jeritan yang tadi kita dengar adalah suara pelepasan. Istri dan anak Pak Baskara tidak lagi terikat untuk menjadi penjaga rasa kotor ini. Mahesa kemudian mengeluarkan ponselnya. Dan semua yang terjadi di restoran ini, semua bukti pesugihan yang Anda gunakan untuk mengikat pelanggan, akan segera saya laporkan. Ada saksi mata, dan saya yakin polisi akan menemukan cairan yang tumpah di ruang rempah itu. Mendengar kata polisi dan bukti, Baskara langsung ambruk ke lantai. Ia mulai menangis terseduh-seduh. Air mata itu yang tak pernah Mahesa lihat selama bekerja dengannya adalah air mata penyesalan yang terlambat. Aku menyesal, ratap Baskara. Aku terlalu ambisius. Aku hanya ingin menjadi yang terbaik. Aku tak tahu ini akan mengikat mereka selamanya. Mahesa menatapnya tanpa iba. Ambisi tanpa hati hanya akan melahirkan monster, Chef. Pak Jaya mencoba melarikan diri. Tetapi Mahesa mengancam untuk menelpon petugas keamanan restoran. Pak Jaya akhirnya menyerah. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang sama. Mahesa segera menelpon kepolisian untuk melaporkan kasus penipuan dan praktik gelap yang dilakukan restoran kembang malam. Beberapa jam kemudian, polisi tiba dan melakukan penyidikan. Berdasarkan temuan di ruang rempah, kesaksian Mahesa, dan pengakuan Baskara
yang sudah putus asa. Baskara dan Pak Jaya ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Keesokan harinya, berita tentang skandal restoran kembang malam menyebar cepat seperti api. Restoran itu pun disegel. Nama Mahesa Wibisono yang berani membongkar kebenaran itu segera menjadi perbincangan. Tetapi bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai koki yang menjunjung tinggi etika. Mahesa kehilangan pekerjaannya di kembang malam, tetapi ia merasakan kebebasan. Ia telah menyelamatkan jiwanya dan lebih penting lagi, membebaskan 2 jiwa yang terikat. 5 tahun kemudian, ini adalah tahun 2015. Mahesa Wibisono tidak kembali bekerja di restoran besar manapun. Setelah kejadian di kembang malam, ia memutuskan untuk kembali ke prinsip dasarnya, memasak dengan cinta dan bahan baku yang jujur, dengan modal seadanya dan bantuan dari kenalan lama. Mahesa membuka kedai makannya sendiri di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat kuliner yang penuh persaingan brutal. Namanya Rasa Jujur. Rasa Jujur adalah kedai kecil yang menyajikan masakan Nusantara yang autentik, tanpa trik, tanpa pengikat mistis. Mahesa memasak dengan sepenuh hati, meracik bumbu dengan tangannya sendiri, menggunakan rempah segar terbaik yang ia dapatkan langsung dari petani lokal. Awalnya pelanggannya hanya sedikit, namun dari mulut ke mulut kabar tentang makanan Mahesa menyebar. Pelanggan tidak datang karena terikat mantra, tetapi karena mereka benar-benar menyukai masakannya. Suatu sore, saat kedai mulai sepi, seorang wanita berjalan masuk. Wanita itu tampak anggun, namun membawa kesedihan yang mendalam di matanya. Di sebelahnya ada seorang remaja laki-laki yang pendiam. Mahesa mengenali mereka. Itu adalah Wina, mantan istri Chef Baskara, dan Rehan putranya. Setelah Baskara ditahan, Wina dan Rehan harus menghadapi kenyataan pahit itu. Mereka telah pindah kota, mencoba membangun hidup baru. Wina menghampiri Mahesa di konter. "Mahesa, apakah kau ingat aku?" Mahesa mengangguk perlahan. "Bu Wina, tentu saja saya ingat." Wina tersenyum tipis. "Aku datang ke sini karena aku mendengar reputasi Rasa Jujur. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku harus datang untuk berterima kasih." "Tidak perlu, Bu Wina. Saya hanya melakukan yang seharusnya," jawab Mahesa. "Tidak, kau membebaskan kami. Selama 4 tahun itu, aku dan Rehan tidak pernah merasa benar-benar hidup. Kami tertekan, sering sakit-sakitan, seperti ada yang menguras energi kami. Setelah kembang malam ditutup dan perjanjian itu dihancurkan, rasanya seperti kami baru bisa bernafas lega." Wina menatap Rehan yang kini tampak lebih cerah. "Kau telah mengembalikan kami
pada diri kami sendiri. Terima kasih Mahesa. Air mata Wina menetes. Mahesa hanya mengangguk terharu. Aku akan masakkan sesuatu untuk kalian hari ini, kata Mahesa. Rendang, tapi yang ini rendang sejati, yang dibumbui dengan ketulusan. Mahesa masuk ke dapurnya. Ia memasak rendang dengan rempah pilihan. Memasukkannya ke dalam wajan dengan hati-hati. Memastikan setiap gigitan memiliki rasa yang kaya dan dalam. Ketika rendang itu dihidangkan kepada Wina dan Rehan, aromanya memenuhi ruangan. Aroma yang jujur, hangat, dan tanpa kesedihan. Wina mencicipinya. Mata Wina terpejam. Rasa ini adalah rendang yang selalu suamiku impikan untuk dibuat. Rendang yang benar-benar lezat, tanpa perlu ikatan gelap. Rehan yang pendiam sejak tadi akhirnya tersenyum. Enak Om, enak sekali. Melihat senyum tulus dari Wina dan Rehan, Mahesa tahu bahwa ia telah menemukan kejayaan sejatinya. Bukan kekayaan kembang malam yang penuh pesugihan, tetapi kebahagiaan sejati yang ia dapatkan dari memasak makanan yang membebaskan, yang murni dari hati. Mahesa Wibisono melanjutkan hidupnya, menjadi koki yang sukses dengan integritas, membuktikan bahwa rasa yang paling kuat dan paling mengikat di dunia adalah rasa jujur.